Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Merdeka Belajar episode ke-6, Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi. Telah hadir bersama kita pada siang hari ini yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Selamat siang, Pak Nadiem. Selamat siang. Iya. Hadir juga bersama kita Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nizam. Selamat siang, Pak Nizam. Selamat siang, Mbak Sri. Apa kabarnya hari ini? Sehat selalu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semua, acara siang hari ini juga turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Bapak Ronald Silaban, juga para rektor, dosen, mahasiswa, pelaku usaha dan industri, beserta para pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Baik, Merdeka Belajar episode ke-6 ini bertujuan untuk menyiapkan pendidikan tinggi agar bergerak lebih cepat, sehingga Indonesia dapat bersaing di tingkat dunia, serta membangun sinergi antara perguruan tinggi dan dunia kerja untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Nah, untuk memulai acara pada siang hari ini, kami mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan laporan. Kepada yang terhormat, Bapak Menteri Nadiem Anwar Makarim, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Bapak Menteri Sekretaris Negara, Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Riset dan Teknologi, para pimpinan perguruan tinggi dan dosen, serta yang saya cintai dan banggakan, para mahasiswa, dan seluruh hadirin peluncuran Merdeka Belajar episode 6. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita bisa bertemu hari ini dalam keadaan yang sehat. Bapak Presiden yang saya hormati dan banggakan, Kemendikbud melalui berbagai inisiatif Merdeka Belajar menjabarkan arahan Pak Presiden untuk membangun SDM unggul yang akan mengantarkan Indonesia pada kemajuan. Di zaman yang serba dinamis ini, kreativitas, inovasi, dan daya saing merupakan lompatan kemajuan yang harus dipastikan. Terutama karena mau tidak mau, kita harus memperhitungkan tren-tren global, yaitu kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosiokultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia masa kerja masa depan. Untuk menjawab tantangan tersebut, pada jenjang pendidikan tinggi awal tahun ini, Kemendikbud telah meluncurkan Merdeka Belajar episode 2 Kampus Merdeka. Tujuan utamanya untuk semakin mengawinkan perguruan tinggi dengan dunia kerja, di mana lebih banyak mahasiswa didorong turun ke masyarakat, keluar kampus, mengenal dunia kerja, lebih banyak dosen didorong terjun ke dunia profesional untuk memahami dan turut memberi solusi bagi permasalahan di masyarakat, dan juga lebih banyak profesional dari dunia kerja masuk ke perguruan tinggi untuk membagikan pengalamannya. Bapak Presiden yang saya muliakan, sebagai upaya pengembangan Merdeka Belajar di lingkungan pendidikan tinggi, terobosan pendanaan yang fundamental untuk mengakselerasi tercapainya Indonesia Maju telah kami siapkan. Dapat saya laporkan ada 3 program transformasi pendanaan yang akan kami sampaikan pada hari ini. Pertama, kinerja perguruan tinggi difokuskan menjadi 8 kinerja utama yang relevan untuk melakukan perubahan di sistem pendidikan tinggi kita. Dengan tujuan menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang unggul dan riset dosen yang lebih relevan untuk pembangunan Indonesia. Kedepan, pendanaan perguruan tinggi akan diberikan dalam bentuk biaya operasional yang mendorong tercapainya 8 IKU tersebut, dengan sistem insentif yang sesuai dengan capaian tersebut. Kedua, untuk mengakselerasi kontribusi industri bagi pengembangan pendidikan dan penelitian di perguruan tinggi, dikembangkan program Matching Fund untuk mendampingi dan memadankan kontribusi industri terhadap perguruan tinggi. Kalau industri berkontribusi, kalau mitra berkontribusi, Kemendikbud juga melakukan Matching Fund untuk membantu kontribusi tersebut. Ketiga,
Pendanaan kompetitif atau competitive fund untuk mendorong inovasi dan terobosan-terobosan program pendidikan tinggi yang berorientasi kepada masa depan. Ini adalah competitive fund untuk mendorong misi diferensiasi setiap universitas, menemukan jati dirinya, menemukan spesialisasinya, dan untuk maju agar kita siap menghadapi masa depan. Demikian yang dapat saya laporkan. Kami mohon perkenan Bapak Presiden untuk meresmikan Merdeka Belajar episode 6, serta memberikan arahan dan motivasi bagi para pemangku kepentingan pendidikan tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para rektor perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, yang saya hormati perwakilan BUMN dan industri, serta para dosen dan mahasiswa, undangan dan hadirin yang berbahagia. Tekad kuat untuk mewujudkan Indonesia maju tidak boleh surut. Meskipun saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19, upaya mencetak SDM unggul tidak boleh berhenti. Pandemi COVID justru menyadarkan kita pentingnya SDM yang tangguh. Orang-orang yang mampu berpikir dan bertindak dengan cara-cara extraordinary. Kemampuan beradaptasi cepat agar bisa survive menghadapi kesulitan, tidak tertinggal, dan menang dalam persaingan. Karena itu, pandemi harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperbaiki ekosistem pendidikan nasional, salah satunya perguruan tinggi. Perguruan tinggi perlu merelaksasi kurikulum dari yang kaku menjadi fleksibel, membuka diri terhadap paradigma baru, terhadap cara-cara yang lebih responsif, dari mono menjadi multi, dari mono menjadi inter, bahkan transdisipliner. Dari berorientasi teori building menjadi problem solving, bahkan impact making. Kita harus siap menjalani standar normalitas baru. Dosen yang baik adalah dosen yang memfasilitasi mahasiswanya belajar kepada siapa saja, melalui media apa saja, dan dilakukan kapan saja. Perguruan tinggi yang baik adalah perguruan tinggi yang membangun ekosistem merdeka belajar dan memanfaatkan materi dan media belajar yang terbuka luas. Standar normalitas baru tersebut harus dirumuskan dalam berbagai kebijakan. Kebijakan tentang KPI dosen, tentang Key Performance Indicators dosen. Kebijakan tentang program prioritas perguruan tinggi dan kebijakan tentang alokasi anggarannya. Kebijakan infrastrukturnya, termasuk berbagai SOP baru yang harus dirumuskan. Demikian pula halnya di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai standar normalitas baru harus dirumuskan. Saat ini adalah awal abad digital. Berbagai riset dan pengembangan teknologi di bidang digital seharusnya memperoleh prioritas. Bagaimana teknologi digital, big data analytic, artificial intelligence bisa dimanfaatkan untuk berbagai bidang. Perguruan tinggi harus berlomba-lomba agar inovasi digital bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kemandirian pangan, untuk kemandirian energi, dan pengembangan kewirausahaan UMKM di berbagai sektor. Hadirin yang saya hormati,
perguruan tinggi harus bertransformasi menjadi lebih dinamis. Ciptakan terobosan, bangun iklim kompetisi, iklim kompetitif untuk meningkatkan daya saing. Jalin sinergi, jalin kolaborasi dengan BUMN, dengan industri, matching fund, talent pool berbasis digital, ini penting. Dan model-model kerjasama lain untuk mengoptimalkan kemampuan, mendorong prestasi yang lebih baik. Karena itu, jangan terjebak pada rutinitas perguruan tinggi. Harus punya waktu, harus punya energi, dan harus punya keberanian untuk melakukan perubahan. Harus terus-menerus mengembangkan inovasi dengan memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan generasi unggul untuk mewujudkan Indonesia maju. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Merdeka Belajar episode 6, saya luncurkan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo atas sambutannya. Dan dengan demikian, Merdeka Belajar episode ke-6, Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi telah resmi diluncurkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, telah bergabung bersama kita pada siang hari ini Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Dan juga Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Bapak Ronald Silaban. Terima kasih kepada Ibu Menteri dan juga Bapak Ronald telah bergabung bersama kami. Ya, selanjutnya kami mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan paparan kepada yang terhormat Bapak Nadiem Anwar Makarim. Kami persilakan. Terima kasih, Bapak Ibu Menteri, serta hadirin yang saya hormati. Izinkan saya memaparkan 3 terobosan yang tercakup dalam Merdeka Belajar episode 6, Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan. Silakan paparannya. Terima kasih. Seperti tradisi dalam setiap episode Merdeka Belajar, kita akan selalu melakukan rekap dulu apa saja yang telah dilakukan di episode-episode sebelumnya. Sampai sekarang sudah ada 5 episode daripada kebijakan Merdeka Belajar kita. Episode pertama adalah pada saat kita mengganti UN menjadi asesmen kompetensi, penyederhanaan RPP, dan peraturan PBDB. Untuk episode kedua di Kampus Merdeka, kita melakukan berbagai macam perubahan dalam relaksasi dan simplifikasi daripada pembukaan prodi baru, sistem akreditasi yang lebih fleksibel, dan perguruan tinggi negeri berbadan hukum sehingga lebih mudah melakukan fleksibilitas bagi perguruan tinggi negeri. Dan juga yang terbesar dari Kampus Merdeka itu adalah hak belajar sampai dengan 3 semester di luar program studi, di mana 1 semester itu dilakukan di luar kampus. Seperti yang Pak Presiden bilang tadi, kita harus berlomba-lomba berinovasi, melakukan hal-hal yang berbeda, yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Di episode 3, kami melakukan berbagai macam transformasi mengenai penyaluran dana BOS, penggunaan dana BOS yang lebih fleksibel untuk sekolah, dan juga pelaporan BOS yang lebih transparan dan akuntabel. Di episode 4, kami meluncurkan organisasi penggerak untuk meluncurkan berbagai macam organisasi masyarakat yang bisa berkontribusi kepada pendidikan. Dan di episode kelima, kami meluncurkan program guru penggerak untuk mencetuskan program-program pelatihan kepada calon-calon masa depan kepala sekolah dan pengawas kita di seluruh Indonesia. Sekarang kita masuk ke Merdeka Belajar episode ke-6, Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi. Berikut. Seperti yang Pak Presiden bilang tadi, pendidikan tinggi di Indonesia perlu bergerak lebih cepat. Tidak bisa hanya berjalan kepada kemajuan, tapi harus berlari dan juga harus melompat. Jadi kita harus berani mengambil resiko, kita harus berani melakukan perubahan yang sangat dinamis untuk bisa bersaing di tingkat dunia. Karena mau tidak mau,
persaingan kita adalah global. Di dunia teknologi seperti ini, Indonesia sebagai ekonomi, SDM Indonesia akan bersaing secara global. Dan untuk itu kita harus melakukan lompatan. Berikut. Selama ini, pendidikan tinggi sudah punya banyak sekali kemajuan dalam jumlah partisipasi dalam perguruan tinggi. Selama 10-20 tahun, Indonesia telah berhasil meningkatkan jumlah lulusan PTN dan PTS dalam metrik angka partisipasi kasar atau APK dari 25% sampai 36%. Ini bukan suatu pencapaian yang mudah. Ini harus kita berikan apresiasi kepada berbagai macam pihak yang telah berhasil meningkatkan jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam perguruan tinggi. Tetapi sekarang saatnya kita fokus kepada kualitas, bukan hanya kuantitas. Pada saat ini harus diakui bahwa dari sisi peningkatan mutu, dari sisi relatif dengan negara-negara lain, kita harus bisa menciptakan lulusan yang lebih baik lagi. Berikut. Dari sisi pendanaan pun, pendidikan tinggi di Indonesia, jumlah pendanaan per mahasiswa itu masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, pada saat ini, Kemendikbud beraspirasi untuk meningkatkan anggaran, tetapi kita harus melakukannya dalam konteks kinerja untuk mencapai hasil-hasil mutu yang kita inginkan. Berikut. Kabar gembira, di tahun 2021, Kemendikbud akan meningkatkan total anggaran yang disalurkan kepada PTN dan PTS sebesar 70%. 70%. Tetapi, peningkatan anggaran ini akan komponen terbesar daripada peningkatan anggaran ini harus berdasarkan kinerja dan berdasarkan program-program yang berbasis proposal yang baik dan berbasis misi diferensiasi masing-masing perguruan tinggi. Jadinya kita akan meningkatkan anggaran, tetapi dengan kondisi-kondisi bahwa perubahan yang kita inginkan itu tercapai. Berikut. Ada 3 tujuan utama kita dalam melakukan peningkatan pendanaan ini. Yang pertama adalah lulusan yang bisa produktif, mendapatkan pekerjaan dalam waktu yang singkat, dan juga punya penghasilan yang layak. Kita ingin tujuan kedua adalah agar dosen-dosen lebih mengerti kompetensi-kompetensi yang relevan bagi lulusan-lulusan kita, dan kebutuhan real di sektor-sektor di luar akademia juga. Dan kurikulum dan proses pembelajaran yang mengasah keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di masa depan, yaitu kemampuan berkolaborasi dan kemampuan memecahkan masalah. Berikut. Kita telah menyederhanakan untuk perguruan tinggi yang melakukan perubahan apa 8 indikator kinerja utama atau IKU yang akan dimonitor dan diapresiasi dalam bentuk pendanaan oleh Kemendikbud. Sebelumnya banyak sekali berbagai macam indikator, kita menantang perguruan tinggi untuk mencapai begitu banyak indikator. Begitu banyak arah yang kadang-kadang bisa membingungkan dan kadang-kadang bisa juga membuat banyak sekali administrasi perguruan tinggi menimbulkan administrasi yang sangat besar juga. Jadi kami menyederhanakan dengan 8 IKU saja. Inilah yang kita maksudkan dengan indikator kinerja utama yang akan menghasilkan perubahan terbesar seperti yang dibilang Pak Presiden. Yang pertama kami ukur dari sisi kualitas lulusan adalah apakah lulusannya mendapat pekerjaan yang layak. Jadi ini bukan hanya penyerapan di dunia pekerjaan, tapi juga gaji mereka. Tentunya ini adalah output metrik yang sangat penting. Kedua, berapa jumlah mahasiswa di perguruan tinggi itu yang mendapat pengalaman di luar kampus, mengerjakan project-based learning, magang, mengajar, riset, proyek sosial, atau berwirausaha di luar
lingkungan kampus, kita akan mengukur dan itu menjadi bagian dari IKU. Yang ketiga, berapa jumlah dosen yang punya pengalaman dan kegiatan di luar kampus, pengalaman di industri, pengalaman di kampus lain, bagaimana pengalaman mereka dalam mencari perspektif baru, mencari pengalaman baru, dan experiential learning yang baru. Keempat, berapa jumlah praktisi yang diundang untuk mengajar di dalam kampus tersebut? Berapa jumlah praktisi dari berbagai macam sektor yang diundang untuk mengajar berbagai macam mata kuliah? Inilah yang kita maksudkan dengan link and match. Ujung-ujungnya adalah manusia. Bagaimana universitas itu terbuka dengan berbagai macam jenis dosen yang datang untuk mengajar walaupun mereka masih di industri atau di pekerjaan di sektor-sektor lainnya. Yang kelima, riset daripada dosen. Berapa jumlah riset yang dilakukan dosen-dosen di dalam universitas tersebut yang menghasilkan suatu manfaat nyata, baik dari sisi inovasi produk, baik dari sisi kebijakan, dan lain-lain. Riset terapan seperti apa yang ada? Dan untuk riset yang akademis, publikasi apa di tingkat internasional dan rekognisi apa yang didapatkan? Yang keenam adalah berapa program studi yang bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Mitra itu apa? Mitra bisa dari industri kelas dunia. Mitra bisa universitas kelas dunia. Mitra bisa NGO atau multilateral organisasi kelas dunia. Semakin banyak prodi yang bermitra dengan berbagai macam sektor, semakin besar pernikahan massal yang akan terjadi dan semakin bermanfaat untuk mahasiswa kita. 7. IKU 7. Ini adalah IKU yang spesial. IKU yang melihat di dalam ruang kelas di perguruan tinggi kita. Apa yang terjadi? Kami akan mengukur berapa jumlah mata kuliah yang penilaiannya berbasis project base. Berbasis bekerja sama untuk menciptakan suatu portfolio, menciptakan suatu proyek, menciptakan suatu hasil. Di mana bukan saja kita inginkan di dalam kelas-kelas kita, bukan saja datang menerima suatu kuliah, lalu dites di akhir semesternya. Kita menginginkan lebih banyak mata kuliah di mana penilaiannya, bobot penilaiannya itu berat di project based learning, di mana mahasiswa bukan hanya belajar dari guru, tapi belajar dari teman-temannya juga, bekerja sama, belajar berkolaborasi. Dan juga penilaian-penilaian yang berbasis case method atau berbasis partisipasi murid-murid di dalam kelas itu. Agar ada interaksi, perdebatan, dan itu menjadi bagian dari penilaian. Jadinya, kita ingin melakukan transformasi di dalam ruang kelas di perguruan tinggi menjadi lebih project based dan case study method. Karena ini yang mengasah kemampuan berpikir kritis dan ini yang mengasah skill-skill yang penting untuk masa depan. Dan yang terakhir adalah program studi, berapa program studi yang punya standar internasional. Terlihat dari berapa yang memiliki akreditasi tingkat internasional. Bagi para rektor, bagi para dosen, jika harus memikirkan apa yang sebenarnya diinginkan di benak Kemendikbud hari ini, apa perubahan yang diinginkan pemerintah pusat, 8 IKU ini dengan secara jelas akan menjelaskan arah perubahan tersebut. Apa yang kita inginkan, apa langkah-langkah yang harus dikerjakan. Pelajari 8 IKU ini, dan itu akan menjadi pedoman perubahan bagi setiap perguruan tinggi, dan akan ada apresiasi dalam bentuk pendanaan terhadap pencapaian IKU ini. Terima kasih, berikut. Jadi, apa saja bentuk pendanaan tersebut, apresiasi tersebut? Ada 3. Satu adalah insentif untuk mencapai IKU tersebut, ya, mencapai suatu perubahan signifikan daripada IKU tadi yang 8. Kedua, akan ada matching fund, yaitu pendanaan yang akan mematch, akan menjadi matching daripada yang diberikan oleh pihak ketiga, misalnya industri atau badan riset yang ingin memberikan pendanaan kepada universitas akan match juga oleh pemerintah pusat. Dan yang ketiga adalah competitive fund, di mana ini ada program kompetisi kampus merdeka,
untuk benar-benar merealisir jati diri universitas tersebut untuk melakukan lompatan atau breakthrough inovasi, dan ini akan proposal based dan kompetitif. Jadi ada 3. Berikut. Sekarang kita bicara yang pertama, insentif pencapaian IKU, ini khusus untuk PTN karena hubungannya dengan BOPTN. Berikut. Untuk pertama kalinya, tambahan pendanaan PTN akan dihitung berdasarkan 8 IKU tersebut. Sebelumnya, kami melakukan formula untuk alokasi dasar dan tentunya juga ada dana afirmasi. Sekarang, bukan hanya ada alokasi dasar dan dana afirmasi, tapi ditambahkan juga dengan komponen insentif berdasarkan pencapaian 8 IKU yang saya sebut sebelumnya. Berikut. PTN yang berhasil meningkatkan IKU untuk mencapai target akan diberikan tambahan dana di tahun 2021. Dan ini akan setiap tahun ada evaluasi terhadap pencapaian tersebut. Alokasi dasar untuk PTN akan meningkat sebesar 800 miliar dan ada bonus di atas itu 500 miliar untuk PTN yang berhasil meningkatkan capaian IKU terbanyak dan mencapai target. Nanti ada target-targetnya, di detailnya, gold standard disebut di sini, yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Dan penggunaan bonus bergantung kepada bentuk hukum PTN. Tapi setidaknya sudah pasti dapat digunakan untuk bonus kinerja SDM. Kita harus bisa mengapresiasi individu-individu yang berhasil mencapai perubahan tersebut. Tapi kita akan pastikan tentunya tidak semua PTN bisa dikategorikan secara sama. Ada PTN yang sudah menjadi badan hukum, ada PTN yang masih BLU, ada pun PTN yang satuan kerja. Jadi PTN ini dibagi menjadi 3 liga. Karena dari sisi administrasi, dari sisi regulasi, setiap badan hukum yang berbeda ini punya ketentuannya sendiri. Jadi kita akan ada 3 liga, di mana ranking tersebut ditetapkan di dalam setiap liga menggunakan sistem point yang mengukur kenaikan capaian. Jadinya bukan baseline-nya yang akan kita lihat, kita akan melihat deltanya, perubahan pencapaiannya itu sampai berapa yang bisa dicapai dalam tahun itu. Berikut. Untuk yang kedua, sekarang kita masuk kepada matching fund, ya, untuk kerjasama dengan mitra. Berikut. Kami ada video pendek untuk menjelaskan apa itu matching fund. Silakan. Kemendikbud melakukan terobosan baru untuk mendorong kolaborasi yang lebih erat dengan para mitra untuk meningkatkan kualitas dan relevansi perguruan tinggi guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Di tahun 2021, Kemendikbud menyediakan dana sebesar 250 miliar rupiah untuk meningkatkan manfaat kerjasama serta pencapaian 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi. Dukungan dana yang diberikan oleh mitra akan disamakan dengan jumlah yang diberikan oleh Kemendikbud dengan perbandingan 1:1 atau one-on-one matching. Bagaimana cara mencari mitra? Kemendikbud telah menyediakan platform Kedai Reka untuk mitra dan perguruan tinggi di mana calon mitra dan perguruan tinggi secara bebas dapat mencari dan memilih mitra yang paling tepat. Calon mitra dapat mengajukan proposal permasalahan yang perlu dipecahkan, perguruan tinggi dapat mengajukan solusi yang akan dikaji. Bagaimana cara mendapatkan matching fund? Mitra dan perguruan tinggi dapat mengajukan proposal secara bersama-sama untuk mendapatkan matching fund dari Kemendikbud. Mitra dan perguruan tinggi harus dapat meyakinkan bahwa proyek yang akan dijalankan mempunyai potensi besar untuk meningkatkan 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi dan memecahkan masalah mitra. Kemendikbud akan memberikan matching fund dengan sistem first come first serve. Melalui matching fund, kerjasama antara perguruan tinggi dan mitra dapat memastikan pembelajaran tetap relevan, pengetahuan dosen selalu diperbaharui, dan mahasiswa akan lebih siap menjajaki dunia kerja. Jadi apa saja contoh-contoh
kemitraan yang bisa menerima matching fund. Saya berikan beberapa contoh. Kalau ada universitas yang membangun infrastruktur atau inovasi dalam telekomunikasi 5G, ya, dan dia melakukan suatu kemitraan dengan misalnya suatu telco operator atau BUMN dan lain-lain, itu bisa menjadi suatu matching fund. Atau mungkin ada universitas yang melakukan inovasi di biodiesel atau biogas, yang merupakan inovasi untuk mempertahankan kemandirian energi untuk Indonesia. Itu juga bisa menjadi salah satu strategis. Ataupun penelitian terkait pengolahan limbah sawit untuk pakan ternak yang diterapkan suatu yayasan sosial untuk memperdayakan bisnis ternak di daerah dan bermitra dengan salah satu universitas di bidang agrikultur. Ini adalah semua contoh-contoh kemitraan di mana dana yang diberikan oleh mitra akan di-match oleh pemerintah pusat. Saya akan pasang suatu video untuk menjelaskan sedikit mengenai bagaimana perguruan tinggi ini bisa mencari mitra. Karena banyak sekali ide-ide yang luar biasa ada di industri sekarang dan juga ada di perguruan tinggi. Dan sulit sekali kadang-kadang karena komunikasi atau tidak ada network, tidak ada hubungan antara individu-individu yang merekayasa, yang menciptakan proyek-proyek ini, tidak bisa bertemu. Mereka tidak punya informasi, kita tidak ada transparansi. Jadi Kemendikbud menciptakan suatu platform namanya Kedai Reka untuk menjadi suatu marketplace, di mana marketplace informasi, di mana para masalah-masalah yang ada di industri itu bisa di-match dengan solusi-solusi yang ada di perguruan tinggi dan sebaliknya juga. Jadi ini adalah menjadi suatu platform teknologi di mana kita akan membantu perkenalan, membantu matching, sehingga ini akan mengakselerasi perkawinan massal yang bisa terjadi antara industri dan perguruan tinggi di Indonesia. Silakan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung kesetaraan akses kepada informasi kerjasama. Platform Kedai Reka hadir untuk meningkatkan jumlah kerjasama yang terjadi di antara insan dikti dan industri. Setelah pendaftaran sukses, insan dikti dapat mencari kesempatan kolaborasi atau peluang cipta dari industri dengan mengajukan ide solutif atau kreasi reka. Untuk mencari peluang cipta dari industri, klik cari peluang cipta dan temukan ratusan peluang cipta dari berbagai bidang dan tipe industri. Insan dikti juga dapat membuka peluang kolaborasi dengan cara klik publikasikan kreasi reka dan terima tawaran kolaborasi dari pihak industri. Pihak industri turut memiliki alur kesempatan kolaborasi yang sama di Kedai Reka seperti insan dikti. Setelah sukses melakukan pendaftaran, pihak industri dapat mencari inspirasi ide solutif yang sesuai bidang atau kebutuhan dengan cara klik cari kreasi reka dan temukan ratusan publikasi kreasi reka dari para insan dikti unggulan. Pihak industri juga dapat menghimpun ide solutif sesuai kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi dengan cara buka peluang cipta. Apa keuntungan berkolaborasi melalui Kedai Reka? Insan dikti dan pihak industri yang telah siap berkolaborasi memiliki kesempatan untuk raih matching fund dari Kemendikbud sebesar total Rp250 miliar. Untuk informasi dan registrasi, kunjungi www.kedaireka.id. Ya, jadi platform Kedai Reka tadi itu adalah sangat penting terutama untuk universitas-universitas yang mungkin belum membangun network di dalam dunia industri. Ini adalah untuk memberikan kesempatan yang fair, yang adil bagi semua pemimpin-pemimpin, inisiator dan penggerak-penggerak proyek di perguruan tinggi bisa menemukan jodohnya di pihak industri. Jadi itu adalah platform Kedai Reka kita. Nah, setelah menemukan mitra tersebut, perguruan tinggi dapat mengajukan proposal matching fund. Jadi mitra itu dengan perguruan tinggi. Dan bagi topik yang umum, kalau lolos akan diberikan pendanaan 1:1. Jadi kalau diberikan misalnya 100 juta dari pihak mitra, akan diberikan juga 100 juta.
Tetapi untuk topik-topik yang spesial, topik yang isu sosial dan prioritas nasional, itu bisa sampai dengan 1:3. Ya, bisa sampai dengan 1:3. Jadi kalau misalnya ada 100 dari pihak industri yang memberikan, bisa sampai dengan 200 yang diberikan atau 300 yang diberikan dari sisi Kemdikbud. Jadinya ini benar-benar kesempatan emas bagi industri untuk meluncurkan berbagai macam kerjasama, riset, inovasi, dan lain-lain. Dan tipe pendanaan yang dapat diterima itu bisa dalam uang tunai atau dalam in-kind, atau nilai kontribusi itu harus diukur dengan cara yang akurat. Dan ini terbuka untuk perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Ya. Matching fund ini diprioritaskan untuk kemitraan yang memiliki dampak terbesar kepada 8 IKU, tapi juga ada 2 kriteria lain yang akan kami lihat adalah seberapa besar tingkat partisipasi mahasiswa, potensi tingkat partisipasi mahasiswa di dalam proyek tersebut. Dan yang ketiga, kami juga akan tentunya melihat potensi solusi tersebut dalam menyelesaikan suatu masalah yang real di masyarakat. Total matching fund yang tersedia, seperti yang dibilang tadi, 250 miliar. Untuk yang terakhir, kita akan bahas mengenai competitive fund atau program kompetisi kampus merdeka. Ini adalah untuk PTN dan PTS. Matching fund juga untuk PTN dan PTS. Berikut. Sebentar kita akan melihat aspirasi dari berbagai macam teman-teman kita di dalam akademia dan juga industri. Apa aspirasi mereka untuk masa depan perguruan tinggi dan pendidikan. Silakan. Kita tahu bahwa para inventor ilmu pengetahuan dan teknologi di lembaga pendidikan tinggi itu pasti butuh dukungan industri. Dan juga sebaliknya, industri itu membutuhkan penemuan-penemuan baru dari lembaga pendidikan tinggi. Rakyat Indonesia sangat menunggu karya hebat dari hasil kolaborasi antara industri dengan kampus untuk kemajuan Indonesia. Untuk menumbuh suburkan inovasi di Indonesia, kolaborasi antara pihak industri dan perguruan tinggi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sudah menjadi kebutuhan. Upaya ini diharapkan dapat menjadi titik tolak peningkatan kepercayaan masyarakat atas hasil inovasi dalam negeri melalui penelitian dan rekayasa karya anak bangsa sendiri. Harapan saya adalah bahwa perguruan tinggi mampu membekali mahasiswa untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan, bahkan bisa menjadi trendsetter perubahan. Karena menghadapi masa depan diperlukan kompetensi dan kualifikasi, skill dan soft skill yang berbeda dengan masa lalu. Jadi mimpi saya terhadap perguruan tinggi Indonesia, khususnya UGM, adalah tentu harus menjadi rujukan bagi masyarakat dunia. Untuk bisa mencapai hal tersebut, tentu kebijakan yang inovatif dari Kemdikbud harus diluncurkan. Ya, jadi kita mengedukasi mahasiswa dengan kurikulum yang tepat, gitu ya, sehingga akhirnya nanti mahasiswa itu bisa menjadi agen perubahan yang ada di Indonesia, agen solusi bagi permasalahan yang ada di bangsa Indonesia. Sehingga apa? Semakin lama bangsa Indonesia akan semakin maju. Terkait dengan kebutuhan industri yang semakin lama semakin cepat perubahannya, jadi kita memerlukan suatu tindakan yang lebih agile, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan industri sehingga perubahan itu bisa cepat. Apalagi kita sedang menyongsong revolusi industri yang semakin sudah ada di depan mata. Semoga kedepannya seluruh perguruan tinggi dapat melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pendidikan dengan mengedepankan aspek pengembangan sumber daya mahasiswa yang lebih baik. Perguruan tinggi itu harus dilengkapi dengan kurikulum yang dinamis. Artinya kurikulum ini harus bisa ikut dengan perkembangan zaman yang difasilitasi oleh dosen-dosen yang juga menginspirasi dan memberi contoh yang baik. PLN berharap perguruan tinggi dapat meningkatkan persiapan karir mahasiswa melalui program-program kerjasama dengan industri, seperti membangun program studi bersama atau meluncurkan program magang yang memperhatikan kualitas pengalaman mahasiswa. Kurikulum dan silabus di perguruan tinggi perlu terus dikembangkan dan selaras terhadap perkembangan teknologi dan dinamika perubahan di industri.
Para dosen yang berperan sebagai tenaga pendidik juga sebagai pendorong, menciptakan ekosistem belajar, serta mendorong mahasiswa memiliki budaya kerja yang produktif. Harapan kami kerjasama terus diakselerasi terutama untuk pengembangan mahasiswa, budaya dan ekosistem inovasi dan semangat kewirausahaan yang urgent dibutuhkan oleh dunia kerja sekarang. Sivitas akademika perguruan tinggi tidak hanya mahasiswa, tapi juga para bapak ibu dosen terus meningkatkan dan mengembangkan riset maupun penelitian industri yang inovatif, yang tepat guna dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan ini. Tantangan bagi Indonesia saat ini adalah bagaimana kita bisa membantu meningkatkan keterampilan digital di dunia perguruan tinggi untuk berkompetisi di wilayah Asia Pasifik dan dunia. Kami siap membantu meningkatkan pendidikan teknologi untuk memberdayakan Indonesia dengan praktik terbaik industri. Kurikulum pendidikan harus dibuat sedemikian rupa sehingga mampu mengakomodir kebutuhan industri digital di Indonesia. Dengan begini, saya percaya bahwa perguruan tinggi di Indonesia akan mampu menyediakan talent-talent digital yang berkualitas dan kuantitasnya cukup bagi industri digital di Indonesia, yang ujungnya akan membuat competitive advantage Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam persaingan industri 4.0. Perguruan tinggi Indonesia dapat menciptakan berbagai inovasi yang kreatif dalam pengembangan kurikulum, peningkatan digital mindset, pembelajaran antara dosen dan mahasiswa yang praktikal dan aplikatif dalam dunia kerja, serta kolaborasi aktif dengan para pelaku industri. Tentunya hal tersebut bertujuan untuk melahirkan generasi muda yang berdaya saing tinggi dan sukses mewujudkan sumber daya unggul untuk Indonesia maju. Apa itu program kompetisi Kampus Merdeka? Competitive Fund sebesar 500 miliar bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masing-masing perguruan tinggi. Kita dalam esensi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, tidak ada yang namanya merdeka tanpa aspirasi daripada perguruan tinggi, aspirasi daripada prodi-prodinya, aspirasi daripada dosen-dosennya. Kalau itu tidak bisa terrealisir untuk kemajuan, itu namanya bukan kampus yang merdeka. Jadi ini adalah kesempatan emas bagi semua kepala-kepala prodi, semua dosen-dosen, dan semua rektor-rektor untuk benar-benar menanyakan dirinya, apa aspirasi yang saya inginkan untuk perguruan tinggi saya. Tidak ada yang namanya perguruan tinggi akan hebat di semua bidang. Setiap pemimpin di perguruan tinggi, setiap kepala prodi harus memilih apa yang akan dia depankan. Apa kemajuan atau breakthrough yang akan menjadi spesialisasinya dia. Apa yang akan menjadi legacy daripada kepala prodi tersebut, dekan tersebut, atau rektor tersebut. Dan inilah yang dimaksudkannya dengan competitive fund ini. Bahwa proposal-proposal ini akan masuk dan akan bisa mewujudkan spesialisasi, misi diferensiasi daripada prodi tersebut atau perguruan tinggi tersebut. Dan tentunya untuk mendorong, balik lagi kepada 8 IKU. Karena 8 IKU itu, kalau misinya apapun, mereka adalah agnostik daripada misinya. 8 IKU itu harus tercapai, walaupun aspirasinya apapun, 8 IKU tersebut adalah 8 IKU perubahan mutu yang harus dijaga. Jadi ini adalah tujuan utamanya. Seperti apa sih contoh-contoh program-program yang akan punya probabilitas sangat tinggi untuk memenangkan competitive fund ini? Ada satu contoh, program magang 1 semester di perusahaan top dunia dengan pembimbing profesional, misalnya di bidang yang lain. Kedua, contoh-contoh inovasi penurunan emisi karbon di perkotaan yang merupakan suatu hasil penelitian perguruan tinggi, mungkin dengan bermitra dengan perusahaan teknologi di renewable energy, atau bekerja sama dengan berbagai macam research institute luar negeri ataupun multilateral organisasi. Kolaborasi, contoh ketiga, suatu prodi kesehatan, fakultas kesehatan, yang berkolaborasi dengan universitas top dunia, yang berspesifik dengan research global di kesehatan, dan melibatkan mahasiswa S2 dan S3-nya.
Berikut. Contoh lain, program sosial kemanusiaan. 1 semester yang berkolaborasi dengan organisasi sosial top dunia. Salah satu multilateral organisasi mungkin dunia yang melancarkan ini. Dan tentunya ada program studi yang membangun suatu prodi baru teknologi dengan salah satu perusahaan teknologi top dunia, perusahaan software misalnya top dunia. Ini adalah contoh-contoh program yang akan memiliki probabilitas tinggi untuk memenangkan competitive fund. Berikut. Tentunya competitive fund itu juga akan dikompetisikan, tapi tidak semuanya bisa berkompetisi dengan yang lainnya. Tentu ini tidak adil. Kalau semua universitas di semua tahap perkembangannya itu dipaksa berkompetisi, tentunya akan sangat sulit untuk bagi banyak perguruan tinggi yang lebih kecil atau yang lebih berkembang. Jadi kami menciptakan suatu skema, ada 3 liga. Liga pertama adalah perguruan tinggi yang berdaya saing, liga kedua perguruan tinggi berkembang, dan liga 3 adalah perguruan tinggi binaan. Dan kompetisi yang akan ada akan di antara liga-liga tersebut. Ya. Dan profil untuk yang Liga 1 itu adalah PTN dan PTS dengan lebih dari 18.000 mahasiswa aktif yang skalanya besar. Dan Liga 2 adalah PTN PTS dengan 5.000 sampai 18.000 mahasiswa. Dan untuk yang Liga 3 adalah PTN PTS dengan 1.000 sampai 5.000 mahasiswa aktif. Jadinya benar-benar untuk yang besar berkompetisi dengan yang besar, dan yang kecil berkompetisi dengan yang kecil, agar adil. Ikut. Evaluasi ini dilakukan secara bertahap dengan berbagai macam individu dengan beragam latar belakang. Dari fase pengusulan proposal yang akan dibimbing, lalu evaluasi administratif terhadap eligibilitas pengusul, ya, lalu kita masuk dalam tahap evaluasi dokumen proposal yang akan dilakukan dengan Dikti dan mitra-mitra Dikti, dan juga verifikasi kelayakan dilakukan dengan contohnya site visit. Ini proses yang cukup time intensif, tapi karena jumlahnya besar, pendanaannya besar, dan kita ingin memastikan bahwa kualitas yang terbaik, ini akan menjadi suatu program yang sangat kompetitif dan sangat selektif. Berikut. Apa saja kriteria untuk memenangkan competitive fund? Tentunya kriteria terbesar kembali lagi kepada 8 IKU. Apa potensi proyek ini? Potensi proposal ini dalam meningkatkan 8 IKU perguruan tinggi itu atau prodi tersebut. Itu yang 50% daripada bobot itu adalah kepada yang mana? Kepada pencapaian 8 IKU tersebut. Yang kedua adalah rekam jejak daripada perguruan tinggi tersebut dan atau mitra di dalam program tersebut. Tidak semua competitive fund, pemenang competitive fund harus punya mitra. Tetapi kalau dia punya mitra yang kelas dunia, yang punya reputasi rekam jejak yang sangat tinggi, itu akan meningkatkan probabilitas dia memenangkan competitive fund itu. Karena kita punya proksi kualitas bukan hanya daripada perguruan tingginya sendiri, tapi dari mitra yang berkualitas, yang bermitra. Jadinya bagi teman-teman yang ingin memastikan untuk bisa memenangkan competitive fund, kemitraan itu akan menjadi suatu advantage yang sangat penting. Kualitas mitra itu adalah sangat penting. Sekali lagi, mitra itu siapa? Bisa perusahaan kelas dunia, bisa organisasi sosial kelas dunia, bisa universitas asing kelas dunia. Semua itu adalah mitra-mitra yang kita sebutkan. Dan yang terakhir adalah tingkat inovasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Semua yang akan didanakan competitive fund harus berorientasi kepada masa depan. Kalau kita berbicara di agrikultur, harus dengan inovasi, teknologi agritech misalnya, yang bisa meningkatkan produktivitas agrikultur. Kalau di bidang bisnis digital, harus di bidang yang mengorientasi kepada AI, software engineering, cloud computing, dan lain. Kalau misalnya di bidang kesehatan, harus melakukan suatu breakthrough atau inovasi di pelaksanaan public health atau dalam teknologi dan bioteknologi inovasi. Jadi semuanya itu harus orientasinya masa depan. Jadi karena jumlahnya pendanaan ini cukup besar dan program ini sangat kompetitif, kita akan fokuskan kepada program-program yang melakukan breakthrough kepada masa depan, bukan hanya yang melihat ke masa lalu. Total dana dari sini adalah 500 miliar.
Ya, proposal akan berjalan dari sekarang sampai dengan tanggal 4 Februari, itu adalah deadline untuk menerima proposal. Lalu ada waktu cukup panjang untuk penilaian proposal dan pengumuman dan implementasi dilakukan di bulan April 2021. Sebagai penutup, saya ingin ingatkan sekali lagi bagi teman-teman bahwa tidak ada inovasi yang dapat tercipta tanpa kolaborasi. Kolaborasi dan dengan azas gotong royong adalah satu-satunya cara kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan tinggi kita dan meningkatkan kualitas lulusan-lulusan kita. Masa depan bangsa kita ada di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Marilah kita mengambil tindakan. Marilah kita mencari keberanian untuk melakukan lompatan dan berkolaborasi dengan ekosistem di luar akademia untuk mencapai kualitas SDM kelas dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim yang sudah memberikan paparan secara komprehensif mengenai program Merdeka Belajar episode ke-6 ini. Baik, selanjutnya kita akan berdiskusi langsung dengan perwakilan rektor, dosen, pelaku industri, dan juga mahasiswa. Untuk itu saya ingin mengundang Bapak Profesor Nizam selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang akan memoderasi diskusi pada siang hari ini. Kemudian saya juga ingin mengundang Bapak Muhammad Asari selaku Rektor Institut Teknologi 10 November. Saya juga ingin mengundang Ibu Reini Wirahadikusuma selaku Rektor Institut Teknologi Bandung, Bapak Khairul Anwar selaku dosen Universitas Telkom, Bapak Salman Subakat selaku CEO PT Paragon Technology and Innovation, serta Henry Timothy selaku mahasiswa Universitas Airlangga. Saya persilakan kepada Bapak Nizam untuk memoderasi sesi diskusi pada siang hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Asri. Baru saja kita mendengarkan arahan dari Pak Presiden dan juga dari Mas Menteri tentang program baru untuk mengakselerasi kampus Merdeka dan membangun breakthrough untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul. Baik, bersama kita telah hadir para panelis, ini Prof. Asari, Rektor Institut Teknologi Surabaya. Hadir bersama kita juga Prof. Reini Wirahadikusuma, Rektor ITB, yang bersama kita juga hadir Dr. Khairul Anwar, ini dosen dari Universitas Telkom, paten bidang 4G dan 5G, dan juga Mas Salman Subakat, CEO Paragon, produsen Wardah yang merupakan produk kosmetik yang saat ini betul-betul melejit di tanah air menyaingi para pemain global. Dan juga bersama kita Mas Henry dari FK UNER, ini relawan, mahasiswa relawan Rekon, mitigasi COVID-19 yang saat ini masih aktif untuk membantu mengakselerasi mitigasi pandemi. Baik, tadi kita dengarkan 3 kebijakan penting dari Mas Menteri untuk mengakselerasi sinergi antara kampus dan dunia kerja dan industri. Mungkin saya mulai dengan Bu Rektor ini, Prof. Reini. Dari paparan tadi kira-kira bagaimana pendapat Bu Reini dari 8 indikator kinerja utama tadi, itu diharapkan bisa melakukan transformasi di perguruan tinggi dan meningkatkan kualitas perguruan tinggi kita untuk bisa semakin terakselerasi dan menjadi bagian dari perguruan tinggi unggul di dunia. Silakan, Prof. Reini. Baik, terima kasih Prof. Nizam dan Bapak Ibu sekalian atas kesempatannya. Tentu saja kami sangat menyambut sangat baik ya terhadap upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami mewakili teman-teman di Institut Teknologi Bandung tentunya selalu sangat senang kalau mendapat tantangan.
Jadi ini adalah tantangan dari Pak Menteri dan seluruh jajarannya terhadap ITB dan kami akan menjawabnya. Itu secara umum. Tapi yang ingin kami bahas sedikit lebih mendetil adalah tadi memang terkesan kampus Merdeka Belajar ini lebih condong kepada isu pembelajaran ya Pak ya, sementara ITB perguruan tinggi ini kan tridharma ya, yang mana pengabdian masyarakat dan penelitian ini juga sangat-sangat penting. Bukan berarti yang 8 itu tidak menjawab, tetapi kita tetap harus fokus kepada yang penelitian dan pengabdian masyarakat tersebut ya. Memang upayanya ada di Kementerian Ristek, tentunya ini adalah sesuatu yang sinergi dari kedua kementerian yang sangat signifikan bagi perguruan tinggi di Indonesia. Jadi kami tentunya untuk mencapai indikator-indikator itu akan melakukan upaya maksimal, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah membangun sistem dan subsistem yang mendukung gitu. Jadi agar pencapaian indikator-indikator tersebut bersifat sustain gitu ya. Jadi bukan sekedar kita mencapai per tahunnya, tapi mungkin kita bisa bahkan melampauinya dan seterusnya. Jadi budaya membangun sistem dan subsistem baik di internal perguruan tinggi maupun supporting system yang ada di kementerian. Ini perlu kita berdayakan bersama. Nah, jadi ajakan atau dorongan dari kementerian untuk memberikan fleksibilitas kepada perguruan tinggi tentunya sangat-sangat relevan kepada sejalan dengan upaya ITB. Jadi dengan fleksibilitas tadi Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa kita semua memiliki karakter, memiliki keunggulan masing-masing. Jadi dengan demikian semua merasa included ya, semua PTN merasa turut berperan karena kita semua saling mengisi dengan kekuatan masing-masing. Dengan demikian setiap PTN akan memiliki sense of belonging terhadap kemajuan pendidikan tinggi nasional yang tentunya akan mendorong kinerja yang lebih positif lagi, kolaborasi, full engagement, dan tentunya ujung-ujungnya ketika kondisi ini tercipta, maka inovasi nasional ini akan berlari begitu Pak. Jadi betul ada PR kami di internal, tapi terima kasih kepada kementerian, sebagian dilaksanakan oleh Kementerian Pak Nizam dan Pak Makarim, dan juga tentunya ini harus sinergi dengan yang ada di Prof. Bambang Brojo di Kemenristek. Demikian Pak kira-kira yang bisa kami sampaikan. Nah, tantangannya adalah kita harus mengidentifikasi value proposition ataupun apa yang bisa ditawarkan yang tepat, yang betul-betul dibutuhkan oleh industri ya. Tadi sudah dibantu dengan kedai reka ya salah satunya. Nah, tetapi memang perlu ada interaksi yang sangat intensif dan ada edukasi timbal balik. Jadi seringkali industri memahami hal yang sedikit berbeda dengan apa yang kita tawarkan. Jadi kita juga harus berinteraksi secara intensif. Nah, ini biasanya dilakukan oleh dosen-dosen yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan industri. Jadi dosen yang di luar tetapi sesuai dengan kepakarannya ini adalah justru dosen-dosen yang sangat relevan untuk ITB. Tapi kami ingin menghimbau barangkali dapat didukung peraturan-peraturan karena kami ini kan PNS sebagian besar ya Pak. Jadi mobility dari para dosen ini perlu didukung dengan peraturan PNS yang lebih fleksibel pula. Mungkin saya
memberi waktu kepada yang lain. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Reni. Selanjutnya Pak Rektor ITS ini tadi Prof. Reni menyampaikan bagaimana engagement dengan industri ini masih sering terkendala karena bahasa yang berbeda antara kampus dan dunia industri. Barangkali Pak Rektor yang berpengalaman menghilirkan gesit ya sepeda motor listrik kita sebagai produk dalam negeri yang berbasis pada riset di perguruan tinggi. Nah, tentu di dalamnya juga terlibat tidak hanya dosen tapi juga mahasiswa. Nah, ini bagaimana matching fund tadi yang digagas dan diluncurkan oleh Mas Menteri tadi bisa mengakselerasi sinergi perguruan tinggi dengan industri. Nah, silakan Rektor. Terima kasih Prof. Isram yang saya hormati dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Jadi yang pertama kami apresiasi sekali atas terobosan Kemendikbud Mas Menteri atas 3 inisiatif transformasi pendanaan untuk perguruan tinggi ini ya, insentif, matching fund, dan kompetitif. Saya yakin ya bahwa ini nanti ya 3 program ini akan membawa perguruan tinggi akan lebih cepat sekali bergerak ya, karena sangat cocok dengan yang kami rasakan dan kami inginkan ya. Saya mewakili perguruan tinggi ya, khususnya ITS dan seluruhnya. Yang pertama dari Pak Prof. Nizam tadi, matching fund ini metode atau skema yang betul-betul kami tunggu. Ya. Terima kasih atas inisiatifnya. Jadi pengalaman kami ya untuk hilirisasi pada saat itu, nah tadi ada Pak Nur Yuniarto, tokoh yang inisiator kendaraan listrik di ITS untuk Indonesia ya. Gesit itu sepeda motor listrik itu pertama kita launching tahun 2016 ya. 2016 yang jelas di situ butuh orang yang dedikasi penuh, mahasiswa full banyak sekali ya. Karena dimulai dari scratch awal kemudian sampai ke perancangan di komputer sampai satu persatu komponen itu bukan hal yang mudah, sangat sulit dan butuh mahal sekali. Nah, kesulitan dunia perguruan tinggi kalau berjalan sendirian ya impossible, tidak mungkin bisa Pak. Sehingga sebagai contohnya 3 triple helix ini harus berjalan ya. Jadi pada saat itu 2016 Pak Nur Yuniarto dan kawan-kawan kita launching keluar Gesit sepeda motor listrik masih belum begitu banyak di Indonesia ya, dan itu yang menjadi pertama. Dan apa yang terjadi yang menimbulkan kesulitan adalah ya untuk bisa hilirisasi kita harus membuat prototipe yang komersial. Kalau sepeda motor ya sepeda motor sungguhan ya, kita membuat part by part spion ya dan seterusnya itu bukan hal yang mudah ya. Nah, dan bukan hal yang murah dan bukan hal yang kalau tidak orang passionnya di sana dengan sepenuh hati tidak jalan ya. Sehingga kesulitan dunia perguruan tinggi adalah satu pada saat prototyping komersial. Yang kedua, kesulitannya juga adalah semua prototipe ini yang akan masuk komersial itu harus sertifikasi kan supaya memenuhi standar. Nah, sertifikasi itu ada banyak sekali kendala. Kami juga mengembangkan untuk sistem kapal, optimasi peletakan kontainer. Ini sertifikasi internasional, Pak. Dan itu bukan hal yang murah. Nah, sehingga kesulitan yang kedua itu, perguruan tinggi pasti butuh mitra. Kemudian yang ketiga, regulasi. Sepeda motor listrik ataupun mobil listrik, itu begitu kita launching, inovasi jadi, katakanlah kemudian dimanufaktur, diproduksi, belum serta-merta bisa berjalan di masyarakat. Karena regulasinya belum ada sepeda motor listrik. Harus uji emisi. Uji emisi nggak keluar emisi. Sama saat ini kami mengembangkan kapal otonomus, Pak. Sudah testing oke. Untuk logistik di pulau-pulau pada saat badai itu no problem. Bisa jalan. Tetapi belum bisa kami operasikan. Kami sudah dapat mitra. Karena apa?
regulasinya belum ada bahwa kapal tidak boleh atau tidak harus ada pengemudi dan seterusnya. Nah, ini kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh perguruan tinggi. Nah, dengan matching fund program Mas Menteri Kemendikbud ini, saya yakin akan banyak nanti memudahkan kami perguruan tinggi untuk mengambil mitra bersama-sama untuk menuju masa depan, membawa anak-anak kita ini dengan teknologi-teknologi terbaru sampai hilir dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, itu yang matching fund. Ya, kalau yang insentif oke lah, itu pasti akan dilakukan semua perguruan tinggi. Yang kompetitif demikian pula internal perguruan tinggi akan lebih mendiferensiasi. Berikutnya juga Prof. Nizam ya. Contohnya Raisa, robot yang kita ciptakan khusus untuk COVID ini ya. Kami bekerja sama dengan dokter-dokter UNER dalam 2 minggu untuk mendesain. Tetapi apa yang terjadi saat COVID susah untuk bergerak ya. Akhirnya sudah pendanaan sudah kita cari dari segala macam sampai ke pinjam ke koperasi karyawan ITS. Ya, itu sebagai contoh bagaimana perguruan tinggi sangat-sangat membutuhkan dunia usaha untuk sama-sama menyelesaikan problem di masyarakat, sama-sama untuk menguasai teknologi, ya, sama-sama untuk kita membangun anak-anak kita ini dengan langsung terjun, merasakan, menguasai teknologi, dan itu nanti akan bermanfaat sekali, high impact di masyarakat. Moto kami ITS saat ini adalah menyediakan membangun SDM unggul, yang kedua memberi solusi masyarakat atau melaksanakan penelitian dan inovasi yang ber-high impact ke masyarakat, dan yang ketiga turut membangun masyarakat sejahtera dengan turun langsung ke masyarakat. Itu pengalaman-pengalaman kami, sehingga harapannya dengan matching fund, dengan competitive fund ini akan menghapuskan segala hambatan tadi, Pak Prof. Nizam ya, sehingga triple helix atau quadruple atau pentahelix atau apalah ya, betul-betul terjadi dan bukan basa-basi. Artinya kalau kita punya produk masa depan, pemerintah menyiapkan regulasinya, dunia usaha menyiapkan nanti manufaktur masalnya, dan perguruan tinggi menyiapkan segala sesuatu risetnya sampai itu siap, sehingga 3 jadi keluar di masyarakat langsung bisa diaplikasikan. Kami kira itu, dan terima kasih sekali lagi atas inisiatif ini. Terima kasih Pak Rektor. Mudah-mudahan semangat ini bisa terus kita gulirkan dan dorong untuk teknologi merah putih. Nah, ini ada teman dari industri ini, Mas Salman. Kira-kira bagaimana ini Paragon bisa bersinergi dengan perguruan tinggi menjadi tempat kawah candra di muka bagi mahasiswa untuk bisa lebih mengenal dunia kerja dan mentransformasi kampus untuk bersinergi dengan industri dengan 3 skema tadi. Silakan Mas Salman. Masih di mute ya? Mas Salman, audionya masih di mute. Oke, Pak Prof. Nizam, terima kasih kepada Mas Menteri, kepada Prof. Reni dan Bapak tadi. Memang kami tuh merasakan memang ke perguruan tinggi negeri ini jadi kunci sukses dari Paragon. Jadi kita bikin suatu koneksi yang selama bertahun-tahun dan akhirnya terasa sekarang. Jadi kami berterima kasih kepada dunia pendidikan, terutama pada dosen dan mahasiswa yang berkomitmen gitu untuk selalu membangun industri nasional. Jadi sering sekali pas saya tanya, kok percaya untuk bergabung di Paragon nih, talent hebat banget, katanya, wah saya disuruh sama dosen saya untuk bangun industri nasional. Itu memberikan semangat yang priceless lah buat kita. Nah, matching fund ini juga adalah ide yang brilian dari awal Kampus Merdeka itu. Kami sudah memprediksi bakal ada gebrakan besar gitu, ada istilah perkawinan massal, ada inovasi-inovasi yang sangat berani, tapi terus terang ini beyond ekspektasi gitu ya. Jadi bagi kami yang sudah sering aktif di dunia pendidikan itu
Dan berinovasi bersama tuh kalau ada matching fund tuh berarti harus 2 kali lebih semangat kalau dalam inovasi dan bisnis untuk kegiatan sosial seperti pelatihan dosen atau pelatihan guru nih berarti harus 3 atau 4 kali lebih semangat gitu sesuai dengan matching fund. Cuman maksud saya matching fundnya sih menurut saya sih nomor 2 ya. Yang penting adalah set up suatu kultur inovasi yang empatik gitu ya. Karena inovasi yang dibutuhkan kan inovasi yang menyentuh masyarakat gitu ya. Jadi sembari ini juga saya sudah WA dengan para dosen, beberapa teman gitu ya. Ayo ini ada gebrakan. Jadi kalau ada saya teman dosen langsung gimana kita bisa gerak cepat gitu. Dan menurut saya ini konsep yang sangat kuat ya karena crowdsourcing seperti kitabisa.com juga sudah proven. Jadi sembari berdonasi kita juga ikut bergerak nih, ada mahasiswa yang luar biasa juga nih dari kedokteran. Jadi kami akan mengembangkan community manajemen kami lebih baik lagi agar tadi ya cita-cita luhurnya itu tercapai. Lalu ya sebagai perusahaan nasional kami ada 300-400 talent dari perguruan tinggi. Terima kasih pada bapak-bapak yang sudah mencetak gitu ya talent-talent terbaik yang membuat Paragon sampai di level ini, bahkan bisa dibilang punya lab R&D kosmetik mungkin terbesar se-Asia Tenggara. Itu benar-benar anak-anak muda lulusan dari perguruan tinggi di Indonesia. Saya juga mendorong penggunaan media sosial, hubungan yang casual gitu. Saya juga terbayang ya rekor-rekor zaman sekarang nih. Jadi kayak kita kalau nggak COVID nih ngobrolnya di Selasar gitu ya lewat Zoom gitu, sangat casual. Ini juga menumbuhkan budaya inovasi yang cepat gitu ya, karena inovasi yang cepat itu lahir dari komunikasi yang informal, egaliter, inklusif, terbuka, yang sudah lama kita rasakan bahwa itu tuh sangat bisa meningkatkan kualitas, dampak, dan keterlibatan dalam inovasi. Jadi sekali lagi terima kasih Prof atas program yang luar biasa, siap dukung dari awal gitu ya. Kalau bisa berlaku surut mungkin bercanda, karena kami juga terlibat dalam fundraising di ITB gitu ya. Sebagai founder juga seorang wali amanat, jadi saya lihat apresiasi yang diberikan oleh perguruan tinggi sebetulnya kepada perusahaan selama kita sabar, mendekat gitu ya, saling percaya itu sangat luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Prof. Terima kasih Dan terima kasih Mas Salman atas dukungannya, dan mudah-mudahan ini bisa bergulir lebih mengakselerasi kerja sinergi dari industri dengan kampus. Jadi Mas Salman menyampaikan kuncinya ada di dosen, kemitraan dengan rekan-rekan dosen. Nah ini ada bersama kita Dr. Hairil Anwar ini, pemegang banyak paten di teknologi 4G, 5G. Nah, ini sebagai dosen yang tentu banyak melakukan riset dan membimbing mahasiswa ya. Saya pernah ke laboratoriumnya, belasan mahasiswa berkolaborasi mengembangkan antena, mengembangkan pemancar dan sebagainya. Yeah. Jadi kira-kira bagaimana dengan kebijakan ini, peluncuran kebijakan ini bisa mengembangkan dan memperkuat ekosistem inovasi dan ekosistem sinergi antara kampus dan dunia kerja, serta bagaimana mahasiswa bisa masuk di dalam program-program ini. Silakan. Baik, terima kasih banyak Prof. Nizam, dan izin kepada Prof. Ashari dan Prof. Reini untuk menyampaikan beberapa pendapat mewakili dosen-dosen di Indonesia, mudah-mudahan bisa, dan mewakili juga dosen-dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Prof. Nizam dan Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua yang ada di YouTube ya. Saya merasa senang sekali dengan peluncuran 3 transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi hari ini. Ini luar biasa. Saya di Jepang 14 tahun ya, 14 tahun dan menjadi dosen di sana, kemudian pulang ke sini. Ya, kemudian ada program ini, jadi ini saya merasa tidak sia-sia saya kembali ke Indonesia dan join dengan kampus di Indonesia di Telkom University. Nah, saya merasakan bahwa dalam penelitian ya ini kalau kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah penelitian adalah untuk seeking knowledge, untuk mencari ilmu-ilmu baru.
Yang kedua adalah penelitian untuk economic orientation. Jadi outputnya adalah produk. Nah, biasanya kalau negara maju, ya, negara maju seperti Jepang, Amerika, maupun negara-negara lain di Eropa, itu kebanyakan memang untuk seeking knowledge. Tapi kalau negara berkembang, itu seperti di negara kita tidak masalah untuk orientasi kepada produk yang ujungnya nanti ekonomi. Dan suatu saat kita akan menuju ke sana, Prof. Dan di dalam hari ini, ya, launching hari ini, saya melihat ternyata 2 tujuan riset ini tercapai semua, gitu. Jadi ini adalah program yang luar biasa. Saya kira dosen, kampus, seluruh Indonesia ini akan menyambut baik program ini, ya. Yang pertama tadi 8 IKU, kemudian matching fund, kemudian competitive fund. Jadi ini luar biasa, ya. Nah, kalau saya rasakan, ya, ini saya tadi ketika mendengar Pak Mas Menteri menyampaikan presentasi gitu, ya, wah, langsung saya ingin menyampaikan ini kepada para dosen-dosen. Mari kita submit proposal, mari kita makin semangat, karena dengan ini saya yakin kita akan makin maju, ya. Karena yang dulu, ya, sewaktu saya masih di Jepang, hampir setiap pekan, setiap bulan itu ada industri yang datang kepada lab, gitu. Kepada lab kami di Jepang, minta solusi atas problem-problem mereka, ya. Yang paling sering itu adalah JSAT, Japan Satellite, sama Hitachi misalnya, sama Fujitsu. Nah, ketika saya kembali ke Indonesia, itu sampai 4 tahun di sini belum ada, Prof, yang datang ke lab saya, gitu. Dan nanti dengan adanya kedai Reka ini saya yakin akan makin banyak nih, Prof. Kan nanti lab kami itu ada di situ, dan saya yakin industri akan berdatangan. Dan sewaktu saya masih di Jepang juga, saya sering datang ke industri. Ya, datang ke industri presentasi tentang riset terkini, dan saya sangat bahagia dengan kedai Reka hari ini. Saya bisa langsung mengurangi, ya, nanti kalau setelah COVID bisa juga mungkin kita berkunjung lagi ke industri yang ada di Indonesia. Tapi dengan ada kedai Reka, kita input dulu, ya, output dari riset kita. Nanti industri akan langsung menemukan, ya, apa kira-kira produk kita, gitu. Jadi saya yakin dengan adanya program hari ini, ya, yang diluncurkan oleh Pak Presiden sama Pak Menteri hari ini, ya, ini luar biasa yang akan melahirkan hilirisasi, ya. Kemudian di yang bagian nomor 3 itu ada competitive fund. Ini teknologi masa depan. Jadi saya melihat, wah, ini luar biasa nih. Jadi ketika dulu saya kembali ke Indonesia, itu ada yang bilang, oh Pak, nanti kalau Bapak nggak bisa melakukan riset-riset fundamental, ada yang bilang seperti itu. Tapi dengan adanya seperti ini, competitive fund, oh, kita bisa hidup kembali nih, Prof. Jadi kita bisa riset yang misalkan nanti 6G tahun 2030, yang intinya adalah artificial intelligence sama quantum communication misalnya. Kita bisa mulai riset dari sekarang nih, Prof, dengan competitive fund. Nah, ini saya yakin nanti mahasiswa, ya, mahasiswa di sini juga ada Mas Henry dari mewakili mahasiswa. Ini akan mendapat 2 hal setidaknya. Yang pertama adalah mereka mendapatkan practical problem dari industri. Nanti kan industri datang ke sini, kan. Ya, mereka dapat practical problem. Terus yang kedua, ya, mahasiswa juga mendapatkan orientasi produk-produk masa depan, teknologi masa depan, knowledge masa depan, gitu, dengan adanya program 3 transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Jadi kita sebagai dosen menyambut baik, dan saya yakin mahasiswa dan seluruh sivitas akademika perguruan tinggi akan menyambut baik program ini, dan mari kita sukseskan bersama-sama Prof. Nizam dan Bapak dan Ibu semua, Prof. Ashari, Prof. Reini, Mas Salman, dan kepada Mas Hendy. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan acara hari ini dan peluncuran program ini. Demikian, Prof, dari kami. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Pak Khairul. Selanjutnya ini Mas Henry ini, relawan COVID-19 kita, yang selama beberapa bulan terakhir kemarin ikut di program kampus membangun kesehatan. Dan ini kalau Mas Henry ini, kira-kira kegiatan seperti apa, ya, di dalam kampus Merdeka yang bisa memberikan tambahan pengalaman yang akan menjadikan mahasiswa itu lebih siap memasuki kehidupan di masyarakat. Silakan dari pengalaman Mas Henry kemarin. Masih di mute, Mas Henry. Maaf ya, Mas. Prof sudah terdengar ya?
Terima kasih atas kesempatannya Prof. Nizam. Ya, saya sungguh sangat mengapresiasi ya kebijakan pemerintah Kampus Merdeka, di mana mahasiswa-mahasiswa diberikan kesempatan karena kampus berkolaborasi dengan industri, jadi harapannya mahasiswa mendapatkan kesempatan yang lebih besar lah untuk mendapatkan peluang magang, sehingga mahasiswa-mahasiswanya bukan hanya terbekali oleh teori-teori di kuliah, tapi juga mempunyai pengalaman dan keterampilan yang relevan dengan apa yang ada di lapangan, sehingga nanti setelah lulus juga bisa terjun ke masyarakat, bisa memiliki terbekali dengan kurikulum yang membuat mahasiswanya kritis akan problem yang ada di masyarakat dan inovatif mencari jawaban atas masalah yang ada di masyarakat. Untuk yang kemarin saya mendapatkan kesempatan untuk bergabung dalam relawan COVID. Di situ saya terjun ke masyarakat untuk membantu self diagnosis dari masyarakat. Mungkin itu salah satu contoh dari bagaimana saya bisa merasakan secara langsung terjun ke masyarakat. Dan nanti bila kampus sudah berkolaborasi dengan industri, tentunya juga teman-teman yang lain juga mendapatkan pengalaman yang sama melalui program magang, pelatihan, dan sebagainya. Jadi harapannya terciptalah mahasiswa-mahasiswa yang unggul, yang siap berkompetisi di masyarakat. Mungkin begitu saja, Prof. Terima kasih, Mas Henry. Pak Rektor, Bu Rektor, dan teman-teman sekalian, ini saya sudah diingatkan oleh panitia waktu kita ternyata sangat pendek. Sekali lagi terima kasih, dan mohon dan bergandengan tangan kita untuk mendorong akselerasi seperti tadi yang diharapkan oleh Pak Presiden. Sangat jelas kita harus tidak business as usual, kita harus melakukan breakthrough untuk berlari, berpacu dalam melodi, membangun sumber daya manusia yang unggul dan Indonesia yang maju. Terima kasih, dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, mungkin saya mengingatkan pada ini slide-nya mana ya, teman-teman sekalian, untuk informasi lebih lanjut tentang ketiga kebijakan ini. Pertama, untuk insentif IKU untuk PTN, ini bisa diakses di http://dikti.kemdikbud.go.id/IKU/ dikti.kemdikbud.go.id/IKU/. Kemudian untuk matching fund, ini kemitraan, akselerasi kemitraan perguruan tinggi dengan industri. Ini bukletnya bisa diperoleh informasinya melalui Kedai Reka ID. Jadi informasi maupun juga teman-teman dosen, teman-teman industri bisa, dan adik-adik mahasiswa bisa bergabung di dalam Kedai Reka dengan ide-idenya, dengan kreativitasnya. Dan yang ketiga, untuk competitive funding, ini juga bisa diperoleh informasinya di pkkmdikti.kemdikbud.go.id. Baik, kami persilahkan untuk meramaikan kedai kita, bersama-sama bersinergi untuk membangun negeri tercinta Republik Indonesia. Terima kasih, dan selanjutnya kami undang Mas Menteri kembali. Ini ada beberapa pertanyaan dari media, Mas Menteri. Izin. Jadi pertama ini ada pertanyaan dari Mbak Dian Warastuti dari Harian Waspada. Dua pertanyaan. Apa yang mendorong lahirnya kebijakan Merdeka Belajar episode ke-6, dan apa hal yang baru yang hadir melalui kebijakan ini? Silakan Mas Menteri. Ya, yang mendorong lahirnya Merdeka Belajar episode ke-6 adalah arahan Bapak Presiden Jokowi. Itu adalah udah jelas arahnya Pak Presiden ingin berfokus kepada SDM yang unggul, dan tanpa perguruan tinggi itu bertransformasi itu tidak mungkin terjadi. Dan kenapa kita meluncurkan reformasi pendanaan? Karena yang kita tidak inginkan adalah
kita hanya menyebut saja kepada para perguruan tinggi, ayo berubah, capailah 8 IKU ini. Tapi terus tidak diberikan apresiasi, tidak diberikan tambahan motivasi untuk melakukan perubahan tersebut. Tambahan motivasi untuk mendapatkan pendanaan lebih banyak. Artinya pendanaan lebih banyak itu artinya bisa mendukung proses transformasi ini, sehingga yang mungkin tidak punya sumber daya melakukan itu bisa membeli sumber daya tersebut untuk mencapai itu. Yang tadinya mungkin tidak punya koneksi atau network dengan perusahaan bisa terjalin karena adanya additional incentive ini. Jadinya Kemendikbud itu tidak ingin hanya memberikan arahan saja, ayo kita bergerak maju, tapi kok tidak ada apresiasinya, tidak ada pendukungan dari sumber daya dari sisi pendanaan. Jadinya episode ke-6 ini adalah untuk memastikan bahwa komitmen pemerintah pusat itu bukan hanya menyuruh saja mendorong ke sana, tapi benar-benar kita menaruh anggaran di mana kebijakan kita berada. Itu kira-kira esensinya. Dan apa yang berubah? Hampir semuanya berubah. Apa yang tidak baru mengenai perubahan ini? Semuanya, IKU-nya baru, lebih sederhana, jelas, nggak usah ratusan metrik yang dikejar. Sekarang hanya ada 8 IKU perubahan yang benar-benar fundamental, sebagian input, sebagian output untuk melakukan perubahan. Jadi itu mempermudah pemikiran para rektor, dekan, kepala prodi kepada kemana nih arahnya kita untuk mencapai ini. Dan yang kedua yang baru adalah sebelumnya tidak ada matching fund yang begitu fleksibel seperti ini, tidak ada competitive fund yang benar-benar berorientasi kepada kemerdekaan si perguruan tinggi. Dia tuh misinya mau apa? Ini semua hal-hal yang baru sebenarnya. Ujung-ujungnya adalah kampus yang merdeka dan berkualitas. Terima kasih Mas Menteri. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Mediana dari Kompas. Barangkali nanti saya jawab ya. Tidak semua kampus biasa melakukan riset. Dengan adanya Merdeka Belajar episode ke-6 ini, bagaimana nasib kampus non-riset tersebut? Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada upaya penataan kampus berkaitan dengan penetapan Merdeka Belajar episode ke-6 ini? Nah, mungkin saya memberikan jawaban ini. Yang pertama, dari kebijakan IKU, ini kebijakan itu sebenarnya sangat fleksibel. Dari 8 kebijakan itu fokusnya adalah pada output mahasiswa, bagaimana lulusan itu siap untuk bekerja dengan penghasilan yang cukup, kemudian juga bagaimana mereka mengikuti program-program kampus merdeka sehingga mereka lebih siap ketika terjun di masyarakat, terjun di dunia nyata, dunia kerja, dan perkawinan antara kampus dengan dunia kerja ini tidak memandang perguruan tinggi riset atau tidak riset, semua bisa masuk dan address ke 8 IKU tadi. Dan kalau kita masuk pada competitive funding, itu pun juga dikelompok-kelompokkan antara yang besar dengan yang kecil, tidak bertanding berebut kue yang sama. Jadi sesuai dengan kapasitasnya dan sesuai dengan ukuran dari perguruan tingginya. Demikian pula dengan program untuk PTN ini, terutama insentif untuk capaian IKU itu kita klasifikasikan. Jadi tidak PTN Satker berlomba dengan PTN BH, tidak. Tapi yang kita ukur adalah seberapa peningkatan dari capaian di setiap level perguruan tinggi tadi, sehingga ada level playing field untuk setiap kategori perguruan tinggi. Nah, program yang kita dorong tentunya untuk yang PTN itu adalah mendorong PTN Satker itu menjadi PTN Badan Hukum. Karena dengan menjadi Badan Hukum itu jauh lebih fleksibel di dalam pengelolaan anggaran, di dalam membuat rencana, di dalam mengembangkan SDM-nya, maupun di dalam mengelola resources-nya, sumber daya, aset yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Nah, ini yang kita akselerasi. Kemudian juga ada pertanyaan dari Mbak Neneng dari Sindo dan Mbak Fat dari Suara Pembaruan dan dari Berita 1. Ini mirip dengan pertanyaan Mbak Mediana tadi, yaitu standar IKU. Ini bagaimana kampus-kampus besar dengan kampus-kampus yang kecil dan BTS itu apakah bisa mencapai IKU yang sama. Tadi saya sampaikan, jadi IKU ini sebetulnya lebih utamanya pada PTN, tetapi ini sebagai gold standard, sebagai ukuran kinerja. Tentu teman-teman PTS sangat bisa menggunakan ini sebagai inspirasi kemana arah perguruan tinggi itu harus menyasar output yang diharapkan, seperti tadi visi dan arahan Pak Presiden tadi.
sehingga baik PTN maupun PTS bisa menyasar IKU ini, tapi untuk kaitannya dengan pendanaan biaya operasional itu untuk PTN, karena PTS itu biaya operasionalnya diselenggarakan oleh PTS sendiri atau oleh yayasannya, sehingga tidak ada masalah atau tidak ada superioritas antara satu dengan yang lain dalam hal IKU ini. Kemudian juga terakhir ini pertanyaan untuk Mas Menteri dari Mbak Sambradi dari Indonesia Emas News. Apa manfaat bagi mahasiswa dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar episode ke-6 ini? Silakan Mas Menteri. Terima kasih. Semua manfaatnya adalah untuk mahasiswa. Ujung-ujungnya adalah untuk mahasiswa. Kemerdekaan yang kita berikan dosen, kemerdekaan yang kita berikan universitas, dan dukungan pendanaan ini tentunya semua kriteria yang kita lihat pada saat kita memberikan competitive fund maupun matching fund, semua kriteria itu kita akan melihat keterlibatan mahasiswa. Mau ada riset yang dilakukan, kita akan melihat berapa potensi mahasiswa yang terlatih melakukan project itu dalam matching fund itu. Kalau ada competitive fund, ada pergabungan prodi dengan perusahaan teknologi misalnya, atau perusahaan agro bisnis, atau dengan environment climate change organisasi, itu semuanya kami akan melihat potensi perubahannya terhadap siswanya. Kalau kita lihat 8 IKU yang sudah kita tentukan sebagai ukuran kinerja, terlihat sekali situ mahasiswa akan mendapatkan beberapa hal. Satu, kesempatan untuk mencari ilmu bukan hanya di kolam renang Arimia, tapi juga di lautan bebas dunia industri dan project base. Kedua, mahasiswa akan dalam melakukan pembelajaran akan jauh lebih sering melakukan project based learning dan melakukan berbagai macam aktivitas yang mengasah skill-skill yang benar-benar akan sangat penting di dunia pekerjaan, yaitu kolaborasi, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Yang pada saat ini belum semua mata kuliah yang mereka alami ada skill set itu. Jadinya mahasiswa tidak akan kaget pada saat dia keluar daripada universitas dan masuk ke dunia pekerjaan, seperti apa dunia profesional, seperti apa berkolaborasi dengan tim, seperti apa melakukan meeting yang efektif, menghasilkan suatu badan karya, portfolio, dan lain-lain. Itu semuanya akan mereka lakukan, sudah dilatih di masa mereka di perguruan tinggi. Benefitnya untuk mahasiswa yang lain lagi adalah sudah jelas dengan begitu banyaknya industri bekerja sama dengan perguruan tinggi, network dan ekosistem daripada rekrutmen itu pasti meningkat secara otomatis. Semakin banyak partisipasi dari pihak swasta dan berbagai macam, semakin banyak aktivitas yang mengutamakan kewirausahaan dan lain-lain, semakin banyak kesempatan mahasiswa untuk menemukan perusahaan atau pekerjaan yang tepat untuk dia, semakin kesempatan dia untuk bahkan mencari nafkah sendiri tanpa bekerja untuk perusahaan lain, tapi dia bisa mendapatkan skill set untuk bekerja untuk dirinya sendiri, menjadi entrepreneur atau menjadi freelancer. Jadi kuncinya adalah ini semuanya ya untuk mahasiswa gitu loh. Ini bukan untuk institusi ini adalah untuk mahasiswa, dosen dan dosen, dan tentunya dosen. Dan tanpa dosen yang senang dan tertarik dengan passionnya dia, tanpa dosen yang dimerdekakan untuk bisa mengerjakan berbagai macam project-project yang mengikuti kata hatinya dia, siswanya pun tidak akan bisa juga belajar secara efektif, karena mahasiswa itu akan selalu merasakan motivasi daripada dosen dan apa yang dia ajarkan dan apa yang dia lakukan. Jadi ini semuanya adalah benefitnya untuk mahasiswa. Baik, terima kasih Mas Menteri. Rupanya waktu membatasi kita. Jadi saya menutup dari dua sesi ini. Kita melihat bahwa perguruan tinggi siap untuk melakukan transformasi melalui kebijakan-kebijakan yang diluncurkan ini tadi, dan Pak Presiden mengharapkan ada breakthrough dari perguruan tinggi untuk berlari untuk menuju masa depan, future oriented, dan tidak ada kreativitas tanpa kemerdekaan, tidak ada inovasi tanpa kolaborasi. Baik, dengan itu saya tutup sesi ini dan saya kembalikan pada Mbak Asri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik.
Baik, terima kasih kepada Bapak Menteri dan juga Bapak Dirjen atas penjelasannya. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula lah acara Merdeka Belajar episode ke-6 pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, beserta Dirjen Pendidikan Tinggi, Bapak Nizam, atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada hari ini. Terima kasih, Pak. Dan kami persilakan untuk Pak Menteri dan juga Pak Dirjen untuk meninggalkan acara serta melanjutkan agenda selanjutnya. Terima kasih Bapak Menteri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara, Menkeu, Menristek, Perwakilan BUMN, dan juga kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para rektor, dosen, mahasiswa, pelaku usaha dan industri, rekan-rekan media, dan juga seluruh hadirin yang hadir pada siang hari ini. Semoga Merdeka Belajar episode ke-6 ini dapat menciptakan pendidikan tinggi yang berdaya saing, serta ekosistem pendidikan yang sinergi antara perguruan tinggi dan juga industri, sehingga akan tercipta sumber daya manusia yang unggul untuk Indonesia maju. Akhir kata, saya Astri Megatari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.